Bahas IMG yang bias ke Sound Afrika dan Filipina. Baik, yuk kita bahas. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian. Selang 3 hari setelah Mr. Trump memenangkan proses pengadilan yang menjadikannya sebagai pemilik tunggal dari Miss Universe pada bulan September 2015, Mr. Trump kemudian menjual kepemilikan Miss Universe ke agensi IMG sekaligus menjadi titik awal di mana era IMG dimulai. 3 bulan kemudian, IMG menyelenggarakan Miss Universe pertama di eranya yang dilaksanakan pada 20 Desember 2015. Di edisi pertama ini, IMG masih menggunakan mahkota peninggalan era Trump hingga ke edisi setelahnya, tapi mahkota DIC seketika hilang dari peredaran publik dan Miss Universe kedua di era IMG malah kembali menggunakan mahkota Diamond Nexus. Di tahun ketiga era IMG, mahkota Mikimoto kembali digunakan, namun mahkota tersebut harus rusak di tahun keempat era tersebut. Alhasil, di tahun 2019, IMG membuat mahkota baru yang diberi nama The Power of Unity, dan mahkota ini digunakan hingga ke Miss Universe terakhir di era tersebut. Di total ada 7 Miss Universe yang berjaya di era ini. Untuk produksi malam finalnya, tentu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan era Trump. Kontroversi, kebijakan-kebijakan yang gak masuk akal, karantina yang membosankan, serta tudingan-tudingan atas kecurangan makin melebar dan membuat pamor dari Miss Universe era ini semakin merosot ke bawah. Meskipun orang-orang selalu bilang Miss Universe is Miss Universe, namun kita nggak bisa menutup mata bahwa beberapa ajang lain cukup menggetarkan Miss Universe dari posisi teratasnya yang telah didudukinya selama ini. Hal lain juga yang menarik perhatian ialah tidak sedikit para PL yang menyuarakan untuk Mr. Trump agar kembali mengakuisisi kepemilikan Miss Universe. Seburuk itukah era IMG? Edisi ke-67 dari Miss Universe menjadi awal dari era IMG dimulai, di mana terjadi kesalahan dalam mengumumkan pemenang. Kalian udah bosan kali mendengar ini, hanya saja ini sangat kontroversial. Ariana Gutierrez yang seharusnya sebagai juara kedua malah diumumkan oleh Steve Harvey selaku MC di malam itu sebagai pemenangnya. Setelah crowning moment terjadi, Mr. Harvey kembali ke atas panggung dan mengatakan bahwa pemenang sebenarnya ialah Miss Filipina, Pia Alonso. Seketika, The Access Las Vegas dan seluruh dunia sontak terkejut. Berita ini dengan cepat tersebar dan menjadi headline di seluruh penjuru dunia. Saking hebohnya, kabarnya Donald Trump yang saat itu tengah mempersiapkan dirinya dalam pemilihan presiden Amerika ikut turut berkomentar dan mengusulkan kepada pihak IMG untuk keduanya, baik Pia maupun Ariana, diangkat menjadi Miss Universe bersama. Namun, dari kejadian ini, tentu yang dirugikan adalah Ariana dan Colombia. Tetapi Pia, pemenang Miss Universe 2015, juga turut mengalami kerugian, sebab dirinya kehilangan momen first walk as Miss Universe. Mengenai perdebatan tentang kontroversi ini menjadi salah satu kesalahan yang paling diingat sepanjang sejarah Miss Universe. Setelah menjabat 13 bulan 10 hari, akhirnya Pia menyerahkan jabatannya kepada Iris Midener asal Prancis. Kemenangan Iris tidak banyak mengundang kontra yang berlebihan, mengingat Iris merupakan jebolan dari kontes nasional paling bergengsi di dunia, yaitu Miss France. Namun, penyelenggaraan yang diselenggarakan di Filipina ini dipenuhi kejutan yang membuat para PL geleng-geleng kepala. Dari bentuk panggungnya yang menyerupai stage Miss Universe 2015, namun ini versi light. Berkurangnya spot semifinalis dari 15 besar menjadi 13 besar,
unplace-nya sang giga favorit, wakil Venezuela, catwalk di malam final yang dilakukan per grup, dan penerjemah yang keliru menerjemahkan jawaban Iris di final question. Yes, Iris ini satu-satunya Miss Universe di era IMG yang kurang fasih berbahasa Inggris. Setelah menjabat 9 bulan 27 hari, Iris turun tahta dan memahkotai Demi Neil Peters, wakil Afrika Selatan sebagai Miss Universe 2017. Tidak ada keterangan lebih jauh yang dipublikasi mengapa Iris menjabat sangat singkat, tetapi di tahun ini nggak lepas juga dari kontroversi yang bikin PL meradang. Dimulai dari tempat preliminary yang tidak memadai. Kalau kalian beranggapan venue malam final Miss Universe 2009 ala kadarnya, preliminary Miss Universe 2017 lebih berkali-kali lipat ala kadarnya, sampai-sampai ada rumor yang mengatakan bahwa pihak IMG kesulitan untuk menyewa venue yang sama untuk digunakan di malam final. Lalu nggak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba saja ada kebijakan yang dibuat dengan tujuan agar placement-nya terlihat adil, tetapi sebenarnya nggak adil. Mekanisme semifinalis yang lolos ke 16 besar dibagi menjadi 4 peserta dari regional Asia Pasifik Afrika, regional Eropa, dan regional Amerika. Sisanya 4 peserta dipilih melalui sistem wildcard, di mana semifinalis dipilih oleh para juri dan akumulasi voting dari via Twitter serta web resmi Miss Universe. Mekanisme ini tentu memakan korban dan salah satunya adalah wakil kita, Bunga Jelita Ibrani, Putri Indonesia 2017 yang turut berkompetisi di Miss Universe 2017. Namun di sisi lain, pihak Miss Universe memutuskan untuk kembali menggunakan mahkota Mikimoto, salah satu mahkota terindah yang pernah Miss Universe miliki. Berita sedihnya, Demi tidak lagi mendapatkan tiara Mikimoto seperti pendahulunya. Tapi yang gak bisa dibantah ialah Demi merupakan Miss Universe tercantik di era IMG. Setelah menjabat selama 1 tahun 21 hari, Demi menyerahkan jabatannya kepada Catriona Gray, wakil Filipina. Catriona dinobatkan pada 17 Desember 2018 di Impact Arena Bangkok, Thailand. Catriona yang telah mengantongi predikat mega favorit ini ternyata tidak bisa lepas dari pro dan kontra atas kemenangannya. Jobless katanya, patahnya mahkota Mikimoto mengalami kenaikan berat badan serta kontroversi kewarganegaraannya yang diragukan. Selain itu, kita nggak bisa lupa tentang skandal Miss Universe yang mengizinkan untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah seorang transgender untuk ikut berkompetisi di ajang Miss Universe. Angela Ponce, wakil Spain, menjadi transgender pertama yang berkompetisi di Miss Universe. Kalian juga ingat tentu dengan Miss Colombia yang dijuluki Bad Attitude, serta wakil Amerika dan Australia yang dituding membuli salah satu wakil Asia Tenggara sebab tidak bisa berbahasa Inggris. Setelah disalahkan atas kerusakan mahkota Mikimoto, Catriona akhirnya melepaskan jabatannya sebagai Miss Universe setelah menjabat 11 bulan 20 hari, di mana dia kembali menggunakan mahkota Mikimoto yang telah diperbaiki dan menobatkan gadis Afrika Selatan yang berambut cepak ialah Zosie Binitunzi sebagai Miss Universe selanjutnya. Kemenangan Zosie pun gak bisa lepas dari kontroversi. Tudingan bahwa pihak pemilik venue yang mengizinkan Miss Universe menggunakan Taylor Perry Studio dengan catatan agar memenangkan gadis berkulit hitam. Joji juga tidak bisa lepas dari diskriminasi yang diterimanya sebab dirinya menawarkan kecantikan yang jauh dari standar Miss Universe yang ada. Selain itu, preliminary kembali diadakan seadanya dengan stage yang sempit sekaligus licin yang membuat beberapa kontestan terpeleset. Joji tidak banyak melakukan perjalanan internasional sebab adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, sehingga menyebabkan Joji harus menjabat selama 1 tahun 4 bulan 13 hari, di mana dia menobatkan Andrea Meza dari Meksiko sebagai Miss Universe 2020,
pada tanggal 21 Mei 2021. Andrea, yang merupakan alumni dari Miss World, ternyata juga turut dijuluti oleh para PL karena kemenangannya. Dituding ada kaitannya dengan perpindahan hak siar dari Fox ke Telemundo. Andrea juga seringkali dibanding-bandingkan kecantikannya dengan para runner-up-nya di zamannya. Apakah itu sudah selesai? Tentu tidak. Andrea hanya menjabat sebagai Miss Universe selama 6 bulan 21 hari dan menyerahkan jabatannya untuk diteruskan oleh Harnas Sandhu dari India. Kemenangan Harnas awalnya diterima dengan sangat baik mengingat performa Harnas di atas rata-rata jika dibandingkan dengan kedua runner-up-nya. Harnas juga memiliki kemampuan public speaking yang sangat memukau. Namun beberapa bulan setelah kemenangannya, berat badan Harnas naik secara drastis. Meskipun pihak IMG tidak meradang seperti Donald Trump di tahun 96 silam, namun baik Harnas maupun Miss Universe organisasi turut kena dampak dari kenaikan berat badan Harnas ini. Seruan untuk mencopot gelar Harnas pun sering digaungkan di media sosial. Selain itu, yang bikin heboh adalah Miss Universe memilih negara Israel sebagai tuan rumah untuk edisi ke-70 yang membuat publik geram dan menuduh pihak Miss Universe tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi dan dilakukan oleh negara tuan rumah tersebut. Harnas menjadi penutup dari segelumit kontroversi di era IMG. Di edisi selanjutnya, Miss Universe diakuisisi oleh seorang transgender kaya raya asal Thailand, Kun En, sekaligus menandai era IMG berakhir. So guys, apa yang kalian ingat dari edisi ini? Dan apa yang paling kalian kangenin dari edisi IMG?